Bayangkan suasana malam yang biasanya mulai tenang. Televisi menyala pelan, anak-anak atau cucu mungkin sudah masuk kamar. Di meja masih ada sisa teh hangat yang belum habis. Lalu tiba-tiba sebuah kabar lewat di ponsel, masuk ke grup keluarga, grup tetangga, atau obrolan sesama pensiunan. Kalimatnya singkat, tapi langsung membuat hati tidak tenang. Heboh malam ini, kabar pensiun yang ramai dibahas akhirnya dijelaskan. Dalam hitungan detik, satu rumah bisa berubah suasana. Ada yang langsung berharap, ada yang langsung khawatir, ada yang diam tapi pikirannya berputar jauh. Karena bagi orang yang hidup di masa pensiun, kabar seperti ini tidak pernah terasa kecil. Ia bukan hanya soal informasi, ia menyentuh rasa aman, menyentuh harga diri, menyentuh harapan sederhana yang selama ini dijaga pelan-pelan. Semoga hari tua tetap tenang, semoga kebutuhan tetap cukup, semoga tidak ada kejutan yang membuat hidup makin berat. Dan justru karena judul seperti ini terdengar besar, kita harus lebih tenang membacanya. Sebab seringkali yang membuat orang lelah bukan hanya isi kabarnya, tetapi cara kabar itu datang, mendadak, emosional, dan belum tentu utuh. Jadi malam ini kita akan membahasnya dengan hati-hati. Bukan untuk menambah kepanikan, tetapi untuk mengembalikan ketenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Bapak, Ibu, para pensiunan, keluarga ASN, PNS, Purnawirawan, dan semua penonton yang malam ini sedang mencari penjelasan yang lebih jernih. Semoga Bapak Ibu semua selalu diberi kesehatan, hati yang tenang, pikiran yang lapang, dan rumah yang tetap hangat, walaupun di luar sana banyak informasi datang begitu cepat. Ya, saya tahu banyak yang menonton pembahasan seperti ini bukan sekadar karena ingin mengikuti kabar. Banyak yang menonton karena memang merasa perlu, ada yang sedang menunggu kepastian, ada yang khawatir salah memahami, ada yang hanya ingin memastikan bahwa dirinya tidak tertinggal informasi penting yang mungkin berdampak pada kehidupan sehari-hari. Dan ada juga yang menonton karena sudah lelah dengan kabar yang beredar setengah-setengah, membuat heboh dulu, menjelaskan belakangan. Di channel ini, kita akan berusaha membahas semuanya dengan cara yang lebih tenang, lebih manusiawi, dan lebih bertanggung jawab. Karena bagi para pensiunan, informasi bukan sekadar berita. Informasi adalah pegangan. Informasi yang benar bisa menenangkan. Informasi yang salah bisa mengganggu satu rumah. Kenapa kabar seperti ini bisa langsung ramai dibahas? Karena dalam kehidupan pensiunan, sesuatu yang terdengar seperti akhirnya dijelaskan punya bobot yang sangat besar. Itu artinya sebelumnya sudah ada kebingungan, sudah ada pembicaraan, sudah ada rumor, asumsi, pertanyaan, bahkan mungkin kekhawatiran yang berputar dari satu orang ke orang lain. Dan ketika penjelasan akhirnya muncul, orang tidak hanya ingin tahu isi penjelasannya, mereka ingin tahu apakah ada yang berubah, apakah ada yang perlu dikhawatirkan, apakah ini kabar baik, kabar netral, atau justru penegasan yang membantah hal-hal yang selama ini dibicarakan. Masalahnya bukan cuma soal angka. Bagi banyak pensiunan, kabar yang ramai dibahas seperti ini tidak berdiri sendirian. Ia langsung terhubung dengan banyak hal, terhubung dengan belanja bulanan, dengan biaya kesehatan, dengan pembayaran tagihan, dengan rencana membantu anak atau cucu, dengan rasa takut kalau ada hal penting yang terlewat. Itulah sebabnya ketika sebuah isu pensiun menjadi heboh, banyak orang langsung merasa bahwa ini bukan urusan orang lain. Ini bisa jadi urusan rumah saya, ini bisa jadi urusan hidup saya, dan justru disinilah letak besarnya persoalan. Banyak pensiunan dan keluarga mereka hidup dengan keseimbangan yang sangat hati-hati. Pengeluaran sudah dibagi, kebutuhan sudah dihitung, prioritas sudah diatur. Dalam kondisi seperti itu, satu kabar yang nadanya besar bisa membuat hati goyah, walaupun pada akhirnya belum tentu mengubah apapun secara langsung. Jadi kalau malam ini banyak orang membahas kabar pensiun, itu wajar. Bukan karena mereka terlalu mudah terpengaruh, tapi karena mereka tahu hidup di masa pensiun tidak punya banyak ruang untuk salah paham. Sekarang mari kita masuk ke konteks yang paling penting. Ketika kita mendengar kalimat kabar pensiun yang ramai dibahas, akhirnya dijelaskan, kita harus langsung bertanya satu hal. Yang dijelaskan itu apa? Apakah penjelasan resmi dari pihak berwenang? Apakah klarifikasi terhadap rumor? Apakah penegasan bahwa sesuatu yang dibicarakan publik ternyata tidak seperti yang dibayangkan? Atau apakah ini penjelasan yang sifatnya umum tetapi oleh banyak orang dianggap sebagai jawaban final? Di dunia informasi hari ini, sebuah isu bisa menjadi besar bahkan sebelum orang benar-benar paham isinya,
Kadang yang lebih dulu menyebar adalah potongan kalimat, judul yang emosional, pesan berantai, cuplikan video pendek, tangkapan layar tanpa konteks. Orang membaca sedikit lalu menyimpulkan banyak, orang mendengar separuh lalu membagikan seolah sudah lengkap. Akibatnya, saat penjelasan sebenarnya muncul, masyarakat sudah terlanjur membentuk harapan atau ketakutan sendiri. Kalau dilihat sepintas, kata akhirnya dijelaskan memang terdengar melegakan, seolah semua kebingungan sudah selesai. Tapi tunggu dulu, penjelasan belum tentu sama dengan keputusan baru, klarifikasi belum tentu berarti perubahan, penegasan belum tentu berarti kabar yang ramai tadi benar. Ini penting sekali, karena banyak orang begitu mendengar ada penjelasan, langsung mengira bahwa hal yang sebelumnya dibicarakan sudah pasti terbukti. Padahal bisa jadi justru sebaliknya. Bisa jadi penjelasan itu hadir untuk meluruskan hal yang sudah salah dipahami sejak awal. Maka konteks yang paling sehat malam ini adalah ini. Kita tidak boleh membaca satu judul besar dengan emosi saja. Kita harus memisahkan antara isu yang beredar, penjelasan yang diberikan, dan makna sebenarnya bagi para pensiunan. Karena kadang yang membuat heboh justru bukan faktanya, melainkan cara orang saling menafsirkan sebelum penjelasan yang utuh muncul. Sekarang mari kita uraikan lebih dalam. Ada beberapa alasan kenapa sebuah kabar pensiun bisa ramai dibahas sampai malam hari dan baru terasa reda setelah ada penjelasan. Yang pertama adalah karena isu pensiun selalu menyentuh titik paling sensitif dalam hidup banyak orang, rasa aman di masa tua. Ketika seseorang sudah pensiun, ia tidak lagi melihat setiap kabar sebagai hal biasa, ia melihatnya melalui pengalaman hidup, melalui pengeluaran yang harus dijaga, melalui kesehatan yang makin perlu perhatian, melalui tanggung jawab kepada keluarga, melalui keinginan yang sederhana namun sangat penting. Jangan sampai hidup makin rumit hanya karena informasi yang tidak jelas. Yang kedua, kata heboh sering muncul karena ruang informasi kita sekarang sangat cepat mengaduk emosi. Satu orang mengirim pesan, lalu diteruskan ke grup lain, satu konten memotong satu pernyataan, lalu diberi judul yang lebih tajam. Satu kalimat dibaca tanpa penjelasan, lalu dibicarakan seolah sudah final. Disinilah banyak orang mulai bingung. Bukan karena mereka tidak cerdas, tetapi karena arus informasinya memang terlalu cepat, sementara topiknya terlalu sensitif. Dalam kondisi seperti ini, orang cenderung menangkap emosi lebih dulu sebelum makna. Mereka lebih dulu merasa takut, berharap, atau curiga, baru belakangan mencari isi lengkapnya. Yang ketiga, bagi banyak pensiunan, penjelasan itu penting bukan hanya untuk tahu benar atau salah, tetapi untuk menenangkan ritme hidup mereka. Mari kita bayangkan satu situasi sederhana. Ini hanya simulasi, bukan fakta resmi tertentu. Seorang pensiunan mendengar kabar bahwa ada sesuatu terkait pensiun yang sedang ramai dibahas. Ia tidak tahu persis apa, tapi nadanya membuat ia berpikir ada hal yang mungkin berdampak pada hak atau kondisi bulanannya. Malam itu ia jadi susah tenang. Ia mulai menghitung dalam hati, kalau benar ada perubahan, apa dampaknya? Kalau benar ada kabar baik, apakah saya termasuk? Kalau ini hanya rumor, kenapa semua orang membicarakannya? Nah, rasa seperti ini sangat manusiawi. Dan justru karena manusiawi, penjelasan yang utuh menjadi sangat penting. Yang keempat, ada perbedaan besar antara isu yang ramai dan fakta yang resmi. Isu yang ramai bisa lahir dari banyak hal, rumor, salah tafsir, pembahasan kebijakan, pengalaman sebagian orang, bahkan potongan informasi lama yang diangkat lagi tanpa konteks waktu. Sedangkan fakta resmi biasanya datang dengan penjelasan yang lebih hati-hati. Tapi masalahnya, fakta resmi sering bergerak lebih lambat daripada rumor. Rumor itu cepat, emosional, ringkas, mudah dibagikan. Penjelasan resmi biasanya lebih hati-hati, lebih rinci, dan lebih lambat diterima publik. Akibatnya, ketika klarifikasi datang, orang sudah terlanjur merasa sesuatu yang besar sedang terjadi. Yang kelima, kita harus memahami bahwa akhirnya dijelaskan bisa memiliki dua arah makna. Arah pertama, penjelasan itu mengonfirmasi bahwa memang ada sesuatu yang perlu diperhatikan. Arah kedua, penjelasan itu justru menenangkan dan menunjukkan bahwa isu yang beredar tidak sepenuhnya benar atau tidak seburuk yang dibayangkan. Karena itu, sangat berbahaya kalau kita langsung menyamakan ada penjelasan dengan rumor itu benar. Ini kesalahan yang sering terjadi. Orang terlalu cepat membangun cerita sendiri. Padahal isi penjelasan harus dibaca dengan utuh dulu. Apa yang dijelaskan, siapa yang dimaksud, apa yang sudah pasti, dan apa yang masih berupa pembahasan atau konteks umum. Yang keenam, ada satu hal yang jarang dibahas, yaitu kelelahan emosional akibat isu yang terus muncul. Banyak pensiunan sebenarnya bukan hanya capek karena kebutuhan hidup. Mereka juga capek karena harus terus menyaring kabar. Hari ini ada isu baru.
Besok ada bantahan, lusa ada penjelasan, setelah itu muncul lagi potongan baru. Akhirnya yang lelah bukan hanya pikiran tetapi hati. Seorang pensiunan yang seharusnya menikmati malam dengan tenang bisa mendadak gelisah hanya karena satu pesan yang tidak jelas asal-usulnya. Inilah sebabnya penjelasan yang jujur dan sederhana jauh lebih berharga daripada konten yang heboh tapi kosong. Mari kita gunakan contoh lain. Misalnya ada kabar yang ramai dibahas tentang mekanisme, hak, atau proses tertentu. Karena nadanya besar, banyak orang langsung mengira itu akan berdampak langsung ke semua pensiunan. Padahal setelah dijelaskan, mungkin ternyata konteksnya lebih terbatas, mungkin hanya menyangkut kelompok tertentu, mungkin sekadar penegasan prosedur, mungkin hanya jawaban terhadap salah tafsir yang sudah berkembang. Nah, disinilah pelajarannya. Dalam isu pensiun, memperbesar sesuatu sebelum konteksnya jelas bisa membuat ribuan orang ikut cemas tanpa alasan yang utuh. Yang ketujuh, masyarakat seringkali lebih mudah percaya pada kalimat yang membuat hati berdebar daripada kalimat yang membuat hati tenang. Ini bukan salah siapa-siapa. Ini memang sifat ruang digital sekarang. Judul yang tenang kalah cepat dari judul yang mengagetkan. Kalimat yang jelas kalah cepat dari kalimat yang memancing rasa takut atau harapan. Itulah sebabnya banyak isu pensiun terasa seperti gelombang. Begitu datang, semua orang bicara. Begitu dijelaskan, sebagian orang sudah terlanjur percaya pada versi awal. Karena itu, malam ini yang harus kita pegang bukan sekadar bunyi kabarnya, tetapi disiplin cara kita menerimanya. Dan justru di titik inilah kita harus berhenti sejenak. Karena mungkin pertanyaan yang paling sehat bukan, jadi hebohnya benar atau tidak, melainkan, apa yang benar-benar dijelaskan dan bagaimana itu memengaruhi hidup saya secara nyata. Pertanyaan itu jauh lebih aman, jauh lebih dewasa, dan jauh lebih melindungi kita dari kepanikan yang tidak perlu. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting untuk melindungi diri, reality check. Pertama, jangan pernah langsung percaya pada versi yang paling ramai. Dalam banyak kasus, yang paling ramai belum tentu yang paling akurat. Justru informasi yang paling cepat menyebar seringkali adalah yang paling emosional, paling dipotong, atau paling dibungkus secara dramatis. Kedua, bedakan dengan tegas 5 hal ini: rumor, asumsi, analisis, simulasi, dan fakta resmi. Rumor adalah kabar yang beredar tanpa dasar yang jelas. Asumsi adalah kesimpulan yang ditarik terlalu cepat. Analisis adalah pembacaan terhadap kemungkinan atau makna, tetapi belum tentu keputusan final. Simulasi adalah contoh atau ilustrasi, bukan kondisi pasti yang berlaku. Sedangkan fakta resmi adalah hal yang benar-benar sudah dijelaskan oleh pihak yang berwenang dengan konteks yang jelas. Kalau 5 hal ini dicampur, maka yang lahir bukan pemahaman tetapi kepanikan. Ketiga, hati-hati terhadap pesan berantai, tautan asing, dan klaim yang mengatasnamakan lembaga. Saat isu pensiun sedang ramai, inilah waktu yang paling sering dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Mereka tahu masyarakat sedang menunggu penjelasan, mereka tahu orang takut tertinggal informasi, maka mereka membuat pesan yang terdengar mendesak, meyakinkan, bahkan formal. Bisa berupa permintaan verifikasi data, pembaruan informasi, pengecekan status, hingga iming-iming layanan cepat. Tolong diingat, jangan pernah menyerahkan data pribadi, nomor rekening, foto identitas, atau kode OTP hanya berdasarkan pesan yang tidak bisa diverifikasi. Keempat, jangan membuat keputusan keuangan atau rencana rumah tangga berdasarkan kabar yang belum jelas konteksnya. Jangan buru-buru berharap terlalu tinggi. Jangan buru-buru khawatir terlalu jauh. Jangan mengubah perencanaan hanya karena judul yang terdengar besar. Dalam hidup pensiun, keputusan yang aman selalu lahir dari informasi yang tenang dan utuh. Kelima, jangan malu bertanya dan meminta bantuan keluarga. Kalau ada anak, menantu, atau cucu yang bisa membantu memeriksa sumber, libatkan mereka. Ini bukan soal ketergantungan. Ini soal menjaga agar satu rumah tidak ikut terombang-ambing oleh informasi yang salah. Sekarang mari kita kembali ke sisi yang paling manusiawi. Ada banyak pensiunan yang mungkin tidak pernah mengatakan semuanya dengan keras. Mereka tidak selalu mengeluh, mereka tidak selalu menunjukkan rasa takutnya. Kadang mereka memilih diam, tersenyum, dan tetap tampak tenang. Tapi di dalam hati, mereka memikirkan banyak hal. Biaya berobat, harga kebutuhan yang perlahan naik, tagihan rumah, bantuan untuk anak atau cucu, dan di atas semua itu, mereka memikirkan satu hal yang sangat sederhana. Semoga jangan ada kabar yang membuat hidup semakin rumit. Itulah mengapa isu pensiun selalu menyentuh sisi yang sangat dalam. Ini bukan sekadar soal administrasi, bukan cuma soal prosedur atau penjelasan formal.
Ini soal martabat, soal bagaimana seseorang yang sudah menghabiskan puluhan tahun untuk bekerja, mengabdi, dan menjaga tanggung jawab, ingin menjalani masa tua dengan kepala tegak, tidak merepotkan siapa-siapa, tidak dibingungkan oleh kabar yang simpang siur, tidak dipermainkan oleh harapan palsu. Mungkin ada bapak atau ibu yang malam ini menonton sambil diam-diam bertanya, "Sebenarnya saya hanya ingin tahu yang benar. Kenapa harus seramai ini?" Kalimat itu sederhana, tetapi sangat kuat, karena seringkali yang dibutuhkan pensiunan bukan kabar besar. Yang dibutuhkan adalah kepastian kecil yang jujur, bukan sensasi, bukan drama, hanya kejelasan yang membuat hati bisa kembali tenang. Dan kita juga harus jujur, menjadi pensiunan bukan berarti perjuangan berhenti. Perjuangannya hanya berubah bentuk. Dulu berjuang dengan waktu, tenaga, dan disiplin kerja. Sekarang berjuang dengan menjaga kesehatan, mengatur pengeluaran, menahan kekhawatiran, dan memilih informasi yang benar di tengah kebisingan. Karena itu, kalau malam ini sebuah kabar pensiun membuat banyak orang terdiam atau gelisah, itu bukan tanda kelemahan. Itu tanda bahwa mereka masih berusaha menjaga hidup dengan penuh tanggung jawab. Lalu apa yang sebaiknya dilakukan setelah mendengar pembahasan ini? Yang pertama, tenangkan ritme pikiran. Jangan biarkan satu judul besar langsung memegang kendali atas suasana hati. Tarik napas, pahami isi secara utuh. Kadang yang paling menolong bukan kabarnya, tetapi cara kita menerimanya. Yang kedua, biasakan menguji setiap isu dengan 5 pertanyaan sederhana. Sumbernya dari mana? Statusnya apa? Berlaku untuk siapa? Apakah ada tindakan yang benar-benar perlu dilakukan sekarang? Dan apakah ada risiko salah tafsir jika hanya dibaca sepintas? 5 pertanyaan ini sangat kuat untuk menjaga Bapak Ibu dari banyak kebingungan. Yang ketiga, simpan dan lindungi data pribadi. Jangan pernah tergesa-gesa mengirim dokumen, NIK, nomor rekening, atau kode OTP karena alasan apapun yang datang dari pesan tidak jelas. Dalam era sekarang, kehati-hatian terhadap data sama pentingnya dengan kehati-hatian terhadap uang. Yang keempat, jangan langsung menyebarkan informasi yang belum dipahami sepenuhnya. Niat membantu itu baik, tapi kalau informasi yang dibagikan belum utuh, yang tersebar justru keresahan. Tahan dulu, verifikasi dulu. Baru setelah itu kalau memang jelas dan bermanfaat silakan dibagikan. Yang kelima, libatkan keluarga sebagai lingkaran aman. Anak, menantu, atau cucu bisa membantu mengecek sumber, membaca konteks, dan menjelaskan dengan bahasa yang lebih mudah. Ketenangan pensiunan tidak harus dijaga sendirian. Yang keenam, tetap buka hati untuk kabar baru, tetapi jangan lepaskan pegangan pada ketenangan. Waspada bukan berarti curiga pada semua hal. Waspada berarti tidak menyerahkan pikiran kita begitu saja kepada informasi yang datang paling keras.